Saya mewakili pemerintah sekali lagi menyampaikan turut atau sangat berbelasungkawa, sangat berduka atas peristiwa yang menyebabkan tewasnya atau meninggalnya 41 warga binaan lapas ini di 41 orang, kemudian ada beberapa yang luka-luka yang masih dalam perawatan. Saya sudah melihat tempatnya, melihat juga yang masih dirawat di sini tadi, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dirjen Kemasyarakatan telah membentuk gugus tugas. Ada yang tadi menangani soal keluarga, ya. Kalau ada keluarga yang perlu ketemu informasi, sini sudah ada timnya. Ada yang macam-macam lah, saya sudah lihat tadi laporannya. Yang paling perlu cepat itu adalah hubungan keluarga. Yang lain-lain sudah ditangani dengan baik. Saya untuk itu yang kedua tidak langsung bahwa saya mengucapkan terima kasih atas kecepatan langkah yang diambil oleh aparat-aparat dari Direktorat Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kemudian Polri, kemudian rumah sakit, ya, rumah sakit, TNI, Wali Kota Tangerang, dan yang lain-lain. Dan saya sebut satu persatu. Saya melihat ada kecepatan langkah yang sudah dilakukan sehingga sampai sekarang situasinya sudah sangat terkendali, tinggal memfollow up dari akibat-akibat yang itu, ya, akibat dari kejadian itu. Kemudian itu yang kedua, saya bicara lain yang sifatnya kebijakan umum pemerintah terkait dengan kasus ini. Saudara, kalau melihat jumlah korban, melihat peristiwa ini ada dua hal. Yang satu, korbannya itu dari 40 orang itu tindak pidana narkoba, satu terorisme. Itu satu. Ada. Yang kedua, hunian penjara kita itu sudah over kapasitas. Nah, untuk itu kami sedang mendiskusikan tadi, terus saya berangkat ke sini berbicara dengan Menkumham. Sebenarnya saya sudah lama bicara situasi lembaga pemasyarakatan ini dengan Menkumham, sudah beberapa kali presentasi di tempat saya. Saya juga dengan Pak Reinhardt ini sudah berkunjung ke daerah-daerah tertentu untuk melihat betapa lembaga pemasyarakatan itu sudah tidak kondusif. Lebih dari 200.000 narapidana atau warga binaan itu, separuhnya itu 50%-nya itu narkoba, kasus narkoba. Bayangkan satu kejahatan mendominasi 50%, sisanya kejahatan-kejahatan lain yang jumlahnya sedikit. Ini tentu ada sesuatu yang harus kita bicarakan lagi, bagaimana menangani kejahatan narkoba dan memfollow up-nya di pengadilan dan memfollow up putusan pengadilan. Yang kedua, overkapasitas. Saya sudah berkeliling sejak tahun 2004 saya menjadi anggota DPR, berkeliling ke seluruh Indonesia melihat lapas-lapas kita itu penuh. Jadi satu kamar yang tidak terlalu luas tuh isinya bisa 20 orang, 30 orang. Terakhir saya bersama Pak Reinhardt ke Pasuruan, ada satu kamar hanya kecil gitu, kamar yang tidak terlalu luas, isinya 40 orang. Dan itu semuanya narkoba.
Nah, oleh sebab itu ada dua hal yang tadi saya bicarakan dengan Pak Menkumham. Membangun, yaitu kami berencana segera merencanakan pembangunan lapas-lapas karena sudah overkapasitas. Ini sejak tahun 2004 itu dibicarakan terus antara pemerintah dan DPR, tetapi selalu tidak jadi karena pertimbangan anggaran, pertimbangan ini itu. Tadi saya dengan Pak Menkumham ya segera akan lebih fokus ke sini dalam waktu dekat. Saya katakan kalau orang membangun itu kan perlu uang dan perlu tanah. Saya katakan sudah, saya yang cari tanahnya, Anda perlu berapa ribu hektar. Nanti kita cari biayanya. Dari mana ribuan hektar ini? Saya sudah bicara dengan Kementerian Keuangan tadi, tanah-tanah yang dari BLBI yang sekarang kami kuasai itu, oke, nanti kalau lembaga pemasyarakatan perlu berapa? 1000 hektar di seluruh Indonesia ini. Daripada apa? Tidak dirampas dari obligor atau debitur yang melakukan pembangkangan. Selamat siang Bapak. Awas, nanti. Gimana Pak? Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jelas suara saya enggak? Jelas Pak. Jelas atau? Kasih Pak Menteri. Ini kan nampak tampannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Adik-adik semua, pertama-tama saya menyampaikan turut belasungkawa dan berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga dari 41 orang korban musibah kebakaran yang terjadi di penghuni Blok C2. Penghuni Blok C2, Lapas Kelas 1 Tangerang. Saya tadi sudah bertemu dengan 2 orang keluarga secara langsung, menyampaikan belasungkawa. Saya memanggil mewakili keluarga untuk berbicara dengan mereka, menyatakan ungkapan rasa belasungkawa. Yang pertama perlu saya sampaikan dulu kondisi lapasnya. Lapas Kelas 1 Tangerang ini dibangun tahun 1972. Jadi sudah 42 tahun. Sejak itu kita tidak memperbaiki instalasi listriknya. Ada penambahan daya tetapi instalasi listriknya masih tetap. Nah, dugaan sementara seperti yang disampaikan Pak Kapolda tadi adalah karena persoalan listrik arus pendek. Namun demikian, sekarang Puslap Polvoli, Dirkrimum Polda Banten, Polda Metro Jaya sedang meneliti sebab musabab dari kebakaran tersebut. Karena kita tidak mau berspekulasi, tapi yang sementara yang kita lihat masih sangat kasat mata, ya itu dugaannya adalah karena arus pendek. Dugaan arus pendek, ya. Nah, Lapas Tangerang ini over kapasitas 400%. Penghuni ada 2072 orang. Ya. Nah, yang terbakar ini adalah blok C2, jadi itu model pavilion. Di dalam satu blok itu ada beberapa kamar-kamar, ya, yang terkunci. Ya, ada beberapa kamar-kamar yang terkunci. Ya. Nah, terjadi kebakaran, ya, jam 1.45.
petugas pengawas dari atas melihat kondisi itu terjadi api, langsung menelpon kepada kepala pengamanan di sini, langsung menelpon pemadam kebakaran. 13 menit kemudian sesudah ditemukan tadi, 13 menit sesudah ditelepon pemadam kebakaran, 12 pemadam kebakaran datang. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pemkop Tangerang, khususnya pemadam kebakaran yang sangat cepat dan responsif untuk memadamkan kebakaran. Tidak sampai 1,5 jam kebakaran dapat dipadamkan. Yang berikutnya perlu saya sampaikan bahwa oleh karena api yang cepat membesar, beberapa kamar tidak sempat dibuka. Karena api yang sudah begitu cepat. Tentu kalian bertanya, mengapa dikunci? Memang protapnya lapas protapnya harus dikunci. Kalau nggak dikunci, itu nanti melanggar protap. Ya, melanggar protap. Maka ketika diketahui, langsung mungkin pengawas dilihat dari atas sesudah ditemukan gelombang api mungkin sudah menyebar. Maka disitulah korban yang kita temukan, yang selamat 81, yang korban 40 meninggal di tempat, 1 on the way ke rumah sakit, dalam perjalanan ke rumah sakit. Ya, ini yang perlu kami sampaikan. Ya, jadi yang dirujuk ke rumah sakit Tangerang ada 8 orang. Kemudian ada 31 orang mengalami luka ringan dirawat di klinik lapas Tangerang, di klinik kita. Dan 75 orang selamat berhasil dievakuasi petugas. Jadi 81 orang itu selamat. Jadi dibuka pintu mau masuk ke papilum, buka kamar-kamar yang sempat dibuka, itulah yang berhasil selamat. Tapi beberapa kamar karena sudah tidak memungkinkan lagi api, tidak sanggup lagi, petugas tidak mampu lagi menerjang api. Ya. Kita pertama mencoba memadamkan dengan alat yang ada sama kita. Apa namanya alat? Upper. Ya, tetapi kan tidak cukup karena sudah sangat besar. Maka dengan demikian kita tidak bisa berhasil menyelamatkan semua ruangan kamar yang itu. Saat ini telah dipadamkan dan dilakukan proses pendinginan. Tadi saya meninjau sebentar karena tidak boleh mengganggu TKP. Saya sudah lihat kondisinya seperti apa. Sekarang kita terus bekerja sama dengan stakeholders terkait. Saya mengucapkan terima kasih kepada Polresta Kota Tangerang yang secara sigap dan cepat, Pak Dandim. Terima kasih Pak Dandim yang terus koordinasi dengan baik. Ini contoh koordinasi yang cepat. Ya. Saya mengucapkan terima kasih langsung tadi juga Pak Kapolda datang melihat di sini. Ya. Dari statement Kapolda awal juga memang melihat ini musibah. Namun sekali lagi saya ulangi, biarlah Puslap Polri yang menentukan nanti apa penyebab kebakaran. Saya saja tadi dilarang masuk pegang supaya jangan mengganggu TKP. Saya hanya melihat untuk memastikan feeling saya melihat kondisi itu. Saat ini pihak kepolisian akan melakukan juga di samping memeriksa TKP, ya, juga akan mengidentifikasi jenazah. Inafis Mabes Polri ya akan melakukan itu. Jadi jenazah sudah dikirimkan ke Inafis ke Rumah Sakit Polri untuk identifikasi. Untuk itu kami harapkan keluarga kiranya dapat bekerja sama dengan Inafis Polri untuk menentukan nanti jenazah mungkin harus melalui DNA karena kondisi jenazah mohon maaf
sudah sulit dikenali. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran dan teman-teman media yang memberitakan segera sehingga ini dapat kita masyarakat mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di sini. Dan saya harap jangan berspekulasi sebelum ada informasi yang lebih utuh dari Polri. Dalam penanganan ini kita membentuk 5 tim dipimpin oleh Dirjen Pas, ya, Pak Renhat, ya. Dipimpin oleh Pak Renhat, Dirjen Pas, Dirjen Pemasyarakatan. Tim pertama adalah tim 1 adalah tim identifikasi. Bekerja sama dengan Inafis Polri, dipimpin oleh Direktur Binati.